Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal biman qad wahada. Cinta zaman sekarang berawal dari chattingan. Gak bahaya tak? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Allah Akbar. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim, ayo bareng. Iman wal ali wal Iman qadada wal ali wal ashabi man qadada. Sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tumandang para alim ulama, para kiai, para asatidz ingkang tansah kita taati, sedaya dawuh saha fatwa-fatwanipun. Tumandang para pepunden sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang werda para sedawuh. Tumandang para nayaka pangendhating praja lan pangayoming para kawula aparatur pemerintah, kami tua, kami nem, Pak RT, Pak RW, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kinobekten, khususnya akhina Ahmad Taufik dan keluarga, ingkang kinurmatan lan para rawuh, para undangan, para sedherek ingkang rawuh dalu menika sedayanipun ingkang tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sambikala. Allahumma amin. Penak cinondra resi ing wardaya mangayu bagi rahayu wilujeng diang sasrawardaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak langkong sapa orana kang polang gak diutek. Bahasa padanya kaiso. Ini pakai bahasa campur-campur maunya. Tapi alhamdulillah ada bahasa Indonesia. Ya, katanya tuan rumah bahasa Indonesia mawon diunggih. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang hadir ini semua mudah-mudahan dawa umur, barokah rezeki, padang dalane jembar dalan bisnis, jembar dalan usaha. Sapa ngomong kuburan imam? Aja susu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, malam ini jangan teruskan jadi Romai Rama nanti ini. Malam ini akhina Ahmad Taufik soho Ibu Reza Ratnasari, Rezi Ratnasari serta Ananda Rafasya Ahmad pas ngalap barokai maulid Nabi. Beliau bertiga ini berakikoh, mudah-mudahan dimakbul, dikabul oleh Allah SWT. Sehingga dengan mulianya Nabi Muhammad, mudah-mudahan bertiga ini mulia juga di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal. Nah, secara umum
barokahnya maulid, mulianya Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sing rawuh niki terangkat derajatnya ya ke makom yang terpuji, mulia di dunia, mulia di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu tolong dirumukkan, ya. Diromokkan, didengerin, karena ini penting. Kanjeng Nabi itu mengakikahi cucunya itu 7 hari dari kelahiran. Itu langsung dikhitan. Tahu lagi, cucu Rasulullah siapa namanya? Sudirman. Oh, saya asal ya, Hasan dan Husain. Ya, itu cucu Rasul. Begitu lahir ditunggu 7 hari, kemudian diakikahi plus dikhitan. Kalau pulau panjenengan saat itu durung oleh arisan, ya, artinya turun ono rezeki, gak apa-apa ditunggu tanggal 14 hari setelah kelahiran. Ternyata belum ada rezeki, akhirnya ditambah 7 lagi. Berapa? Kali dosa setunggal selingkuh. Ya, hari ke-21 ternyata juga belum ada rezeki. Nah, sudah, yang penting belum balik. Oh lupa sudah SMA. Ya sudah, sebelum merit. Oh lupa wis duwe anak. Nggak apa-apa, ada ulama yang mengatakan masih boleh diakikah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, akikah ini akul Hasan wal Husain kabesan. Ya, menurut hadis ini masih lanang. Ya, masih lanang. Enggak harus 2. Ingat, akikah masih 2 anak lanang, enggak harus 2. Kalau enggak mampu, tapi dipaksa terus gadek nosual gitu. Agar dia selebar menggadaikan celana, enggak. Masalah akikah ini mengikuti kemampuan. Orangnya mampu, kaya, anaknya wedok, terus mengikuti aturan yang beresiji, yo enggak cukup. Wong dulure akeh. Jawa lagi. Saudaranya banyak. Tak keliru. Ya. Orangnya kaya, ya, anaknya perempuan. Terus ketika diakikahi menyembelih 1, ya kurang. Ada orang miskin, orang melarat, anaknya laki. Terus pada waktu diakikahi harus dipaksa untuk loro, harus 2. Peduse kambingnya dolim, nggak mampu. Berarti masalah akikah ini bukan laki atau perempuannya, tetapi berdasarkan kemampuan. Anaknya lanang, mampunya mek 1, nggak apa-apa. Mampunya 1, jangan dipaksa. Paham sampai di sini? Karena ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad mengakikahi cucunya Hasan dan Husain masing-masing 1 wedhus kibas. 1 wedhus kibas itu gede tapi ya 1 cukup. Karena Kanjeng Nabi memberi contoh. Betul ada hadis yang mengatakan lek lanang loro, kalau laki 2, kalau perempuan 1. Ada hadisnya. Tapi cari hadis yang lain yang meringankan. Hadis tidak hanya 1. Hadis tidak cuma 1. Banyak hadis. Cari hadis yang ringan. Paham ya? Ya. Jadi sekali lagi, akikah itu tidak karena laki atau perempuan, tetapi karena berdasarkan kemampuan. Mampunya nyembelih
10 masuk anaknya walaupun anaknya perempuan tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa kok harus kambing yang dicontohkan Rasulullah? Ternyata daging kambing itu the best. Ya, di Kementerian Kesehatan Indonesia ini mengumpulkan banyak daging, Pak. Daging banyak daging, dimasukkan ke laboratorium, dicek mana kolesterol tertinggi. Ternyata ada pada sapi. Mana daging yang dikumpulkan oleh para dokter di laboratorium kesehatan Republik Indonesia, Dinkes ya, Dinas Kesehatan RI, mana daging yang paling selamat dari kolesterol dan penyakit-penyakit yang terbersih? Ada pada kambing. Nah, dulu pada waktu penjajahan Belanda dibalik, pribumi dilarang makan kambing, takut anaknya cerdas. Ini kurang ngajarnya Londo, Pak. Ini kurang ngajarnya Belanda ini. Pribumi tidak boleh makan kambing, ditakut-takuti. Wah, nanti kolesterol loh, nanti loh, darah tinggi loh. Sampai sekarang banyak orang terracuni otaknya. Padahal daging kambing itu terbaik menurut Rasul, dan dibuktikan kemarin oleh Dinas Kesehatan RI. Ternyata memang benar-benar daging terbersih, terhebat. Lah ngono lho si ono ngomong nang alahi tonggo kula niku lho mangan sate mati. Ternyata karena sak sujan-sujane dilelak. Ya mesti ae. Bencin sojit nek iku luno. Yang bener aja. Ini tolong malam ini rubah mindset kula panjenengan ya, jangan ngikuti info-info hoax yang disebar oleh penjajah dulu. Kenapa Indonesia pribumi tidak boleh makan kambing? Takut anak-anak pribumi ini cerdas, karena kambing itu mencerdaskan, menguatkan, menyehatkan. Biar anak pribumi ini mati semua. Anak Londo, Pak, gendino nyembelih wedhus, nyembelih kambing. Sama. Di rumah saya juga gitu. Diprovokasi oleh setan-setan dasi ireng itu. Doyan sate. Ya, Masya Allah. Ingat, kenapa akikah itu yang dipilih oleh Rasulullah? Konda onta, padahal Nabi juga dulu pada waktu itu punya onta. Kenapa Nabi tidak milih sapi? Pada waktu itu Nabi punya lembu. Kenapa pada waktu itu tidak PT? Yang dipilih oleh Rasul kok kambing? Saya ingatkan kembali, karena Rasulullah tahu bahwa daging kambinglah yang terbaik dan menyehatkan. Paham ya? Mindset manusia mulai dulu ketika Belanda menyebar berita hoax itu sampai sekarang ki ono ae wong sing percaya nang London. Ya Allah, padahal ya ini wis kuar-kuar ngomong terbaik, kambing itu terbaik. Ngono sih, ono ae sing nunduh kambing itu katanya sumber kolesterol macam-macam. Jangan. Ya, ini kan. Seandainya kambing bukan daging terbaik, Nabi tidak pernah memilih kambing untuk akikah. Laras? Karena kambing termasuk daging terbaik menurut Rasulullah dan dibuktikan kemarin oleh Dinas Kesehatan RI, ternyata bebas dari segala macam penyakit, terbaik kambing itu. Sehingga kalau penjenengan semakin mantap. Dan kalau saya masukkan dicek di laboratorium, kalau percaya nang Kanjeng Nabi ya, percaya nang Kanjeng Nabi, tidak mungkin yang disukai Rasulullah itu mengandung penyakit. Tidak mungkin yang dicintai oleh Rasulullah itu adalah daging yang mengandung penyakit. Tidak mungkin. Pasti yang terbaik. Jadi lah jenengan makan kambing, sate, mantu niki nggih,
Bismillah niat niru Kanjeng Nabi, sehat lahir batin. Ampun. Lawang undangan ngeten lo kadang-kadang si usul. Kalau keringan limong. Emangnya warung. Wah sih masalah. Wedine lho. Aduh, wedi aku jarine. Suudon niku jenenge. Nyongko elek. Jangan. Pun ini bicara tentang kenapa Nabi memilih kambing, karena ternyata yang terbaik. Pun waktunya awalnya 7 hari, kalau belum ada rezeki tambah 7 hari lagi, 14 hari sudah umurnya bayi kita. Kalau belum ada rezeki tambah 7 lagi menjadi 21. Nah, kalau belum ada rezeki terserah kata ulama, sak duwe nih. Punya anak mati masih kecil, tolong diakikoi juga. Karena kata Nabi, anak kecil yang sudah meninggal dunia itu besok menunggu ayah ibunya di pintu surga. Tapi kalau anaknya yang meninggal tadi itu belum diakikoi, walaupun bapaknya wirawiri depan pintu surga, anaknya gak kenal karo. Karena tidak diakikoi, karena dianggap wong tua medit nang anak. Hindari sifat medit, Pak. Nah, fenomena yang terjadi di akhir zaman, banyak orang yang medit. Nang bojone dhewe medit. Astagfirullah. Tapi aneh, nang bojone tangga loman. Nah, ini something wrong. Ada apa ini? Kuda yang mana? Tuhan senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Tuhan senangi. Janda yang putih, mukanya putih, lehernya hitam. Kakak tuh diwedai. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahaya tak? Ya bahaya banget. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pun setelah saya bicara itu, kemudian bedanya sekarang. Apa bedanya hewan kurban dengan hewan akikah? Ya, bedanya ya. Satu, ketika masak, bumbunya kalau akikah agak manis, biar akhlak yang diakikahin itu manis. Paham ya? Kalau kurban bebas debu. Buah ini, aduh, masa Allah bebas. Yang kedua, masalah memotong tulang-tulangnya. Ini, kalau hewan akikah, tolong motong-motong tulang itu mengikuti tulang-tulang ruasnya. Aduh, aku gede dawa-dawa, ya tempatnya sing dawa. Atau diambil daging isi terus buang, ketahuan. Pokoknya kalau akikah mengikuti apa? Tulang ruasnya, jangan dicul, jangan dihancurkan tulangnya. Paham ya? Tapi kalau kurban bebas. Aduh pun kadung dicul jadi. Ya wis nunggu adik itu. Nunggu adik mana? Nunggu adik. Adik sinten? Adik Rafasan. Nunggu adik Rafasan kalau akikah. Paham ya? Nah, sekarang persamaannya sama persis dengan kurban. Milih sing C6, CABG. Ngerti ABG ya? Atas bawah gede. Loh, wedhus Pak, wedhus. Terus milih sing ya sing sehat, gak oleh sing cuwil, gak oleh sing cacat, gak oleh sing uru, gak oleh sing loro-loroan. Biyen niku ana wedhus loro-loron Pak, kolesterol tinggi. Wedhus lho sik wayahe opnam, wis sembelih, wis aken. Biar opnam dulu lah. Wedhus Pak, wedhus. Jadi kata Nabi pilih wedhus yang sehat, baik itu akikah maupun kurban sama. Ya, yang ginuk-ginuk ABG, atas bawah gede. Terus rumahnya sehat, ya, gak loro-loroan. Terus sing empuk ya, sing nom, ojo sing wis tuwek, sing alot.
akil anone apa untune itu. Ya, jadi itu persamaannya. Paham ya kamu ya? Nah, persamaan dan perbedaan dengan hewan kurban. Apalagi perbedaannya? Kalau akikoh disunahkan dihidangkan matangnya, diundang sanak famili, keluarga, tetangga. Tuh. Tapi kalau kurban, ya, mentah, biar dimasak sakarepe sing dikasih. Kalau kurban itu sepertiga, sepertiganya itu hanya yang punya. Kadang-kadang yang berkorban gak entuk popo. Rungokno iki panitia itu sing berkorban itu ya disisihno napa niku sepertiganya. Sepertiga itu miliknya yang berkorban, Pak. Seakan sing berkorban ndawe kalau kan gak dikasih apa-apa. Ya Allah, itu punya hak loh. Sepertiga itu haknya yang berkorban. Sepertiga loh, Pak. Terus dikasih konong wong. Bukan fakir miskinnya kalau korban. Pokoknya di tonggo muslim kasih. Ya ono lebih, Pak. Ya non muslim kasih juga. Barangkali ada hidayah lewat itu. Paham ini? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pun sekarang akibat orang meremehkan akikoh, Pak. Ini ingat dampak negatifnya ini kalau meremehkan akikoh. Banyak orang meremehkan akikoh ini. Karena apa? Karena tidak paham, gak tahu ngaji, gak tahu nyang pengajian. Ya, perhatikan ini. Ya, kalau kula panjenengan, ya, kullu gulamin murtahanun bi aqiqati, berdasarkan hadis ini, kullu gulamin, saben-saben anak children, Pak. Ya, anak children, anak pokoknya. Itu murtahanun bi aqiqati, tertahan dengan akikohnya, Pak. Jangan dianggap tergadaikan. Di terjemah-terjemah itu tergadaikan. Salah besar. Makna yang benar adalah tertahan. Apanya tertahan? Banyak. Bisa rezekinya, naudzubillah. Apalagi jodohnya. Kasihan, korban. Apalagi Pak tertahan. Kebahagiaannya, kesuksesannya, pendidikannya. Hati-hati. Tertahan, ya. Kalau meremehkan akikoh menjadi tertahan, hati-hati. Terus kalau meremehkan akikoh, ya, kalau meremehkan akikoh, kata-kata murtahanun itu tertahan rezeki, apalagi perkembangan fisik. Sehingga ini belum diakikoh. Oh enggak. Ya. Tolong, jangan pernah meremehkan akikoh. Kenapa? Kata Nabi, walaupun bukan wajibun, tetapi sunnah muakkadah. Apa? Apa itu artinya? Sunnah yang sangatnya 3 kali. Sunnah yang sangat dianjurkan. Jangan pernah meremehkan. Kalau ada orang meremehkan, wis sugih, wis duwe rezeki, tapi gak gelem mengakibah anake, satu, dianggap kikir. Padahal kikir ini sifat yang paling terhina di antara makhluk, ya, termasuk paling terhina di antara makhluk. Kemudian dianggap apa lagi? Dianggap kurang ajar. Paham? Wong tua kurang ajar. Kenapa? Meremehkan. Padahal lu sugih, wis mampu, sudah mampu. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Yang ketiga, dianggap menentang syariat. Dianggap menentang syariat. Yang keempat, nanti negatifnya ini kepada anak.
kepada anak juga. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Intinya hati-hati, jangan pernah meremehkan akikah. Paham sampai di sini? Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mumpung bulan Rabiul Awal, mumpung ya, saya sarankan kepada semua orang tua, kalau habis tahajud Pak, ambil air, baca Fatihah dulu pada Rasulullah sekali saja, baca Fatihah kepada ibu bapak kita. Yang ketiga, bacain Fatihah anak-anaknya satu-satu. Anak ilmu Fatihah ilmu. Setelah Kanjeng Nabi, kedua orang tua kita, terus anak-anak kita. Anak kita lu, ya fulan, namanya A, Fatihah kepada A. Yang kedua B, di Fatihah ke B. Anak C, disebut namanya di Fatihah. Baru panjenengan mau sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu sholawat yang paling pendek itu Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Pendek kan? Loh, itu dibaca satu putaran tasbih. Berapa itu? 100. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kakek wa ala lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bukan wa ala ali, tidak usah. Langsung wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bisa? Ayo bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Pendek kan? Ini namanya sholawat Jibril. Lagi, tidak usah wa ala lagi. Alanya pertama tok. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ingat ya? Ingat ya? Coba. Tong dua telok. Dah ada wa ala lagi. Wa ala alihi. Tidak usah gitu. Langsung wa alihi wa sahbihi wa sallim. Disentul ke airnya. Minumkan, ayo minum. Tujuannya apa? Ngalap barokai Rabiul Awal Pak. Ini mumpung masih Rabiul Awal. Dulu Rabiul Awal itu biasa-biasa saja. Kalau Muharram karena memang bulannya Allah menjadi mulia. Rajab bulannya Allah mulia memang, ya kan? Zulqa'dah ya karena memang bulannya Allah. Zulhijjah mulia karena memang bulannya Allah. Dulu Rabiul Awal itu biasa-biasa saja. Kenapa Rabiul Awal menjadi mulia? Karena di dalamnya dilahirkan manusia yang mulia. Karena di dalam Rabiul Awal itu ada kelahiran manusia yang suci dan disucikan, yang mulia dan dimuliakan, yaitu lahir Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya singgung tentang Maulid. Tadi dibaca oleh teman-teman, adik-adik, anak-anakku, pasukan pilot, penerbang. Tadi sudah dibaca tentang detik-detik lahir Kanjeng Nabi. Cuma belum diindonesiakan, ya. Ternyata saat detik-detik lahir Kanjeng Nabi, semua merasa bahagia. Aras bahagia, langit bahagia, malaikat bahagia, kursi dan singgasana bahagia, malaikat langit, malaikat di bumi bahagia semua dengan menunggu detik-detik lahir manusia yang sempurna. Coba kita rungokkan, tak baca lagi. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Aras saat itu bergoncang. Kenapa? Bahagia menunggu detik-detik lahirnya manusia yang mulia. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara.
kursi dan singgasana semakin kokoh dan hebat dan berwibawa. Wamtala'atis samawatu anwara. Langit saat itu cerah, terang benderang. Kenapa langit kok begitu? Melok senang. Langit loh melok senang. Wadajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidau wastighfara. Bersama subhanallah walhamdulillah. Begitu suara malaikat saling bersautan antara malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi, semua pada baca kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kenapa? Melok seneng. Malaikat melok seneng, gembira detik-detik lahir Kanjeng Nabi itu. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadli. Ibunya yang sedang hamil itu selalu melihat keanehan dan keajaiban yang luar biasa yang dirasa oleh beliau selama hamil itu. Ila nihayati tamami hamlin, sampai kehamilannya berapa sempurnanya? Biasanya 9 bulan 10. Itu tak berlaku bagi gue. Gue dulu 12 bulan dalam rahim. Saya dulu 12 bulan Pak dalam rahim ibu. Disuruh metu emoh saya dulu, anget. Ayo betul saya betul. Emoh. Sampai 12 bulan. Ini riwayat mutawatir, Pak. Semua meriwayatkan. Nyokap gue, bibi, tonggo, wabeh meriwayatkan bahwa saya 12 bulan. Ditiru oleh keponakan saya, anaknya kakak saya yang kedua, itu juga 12 bulan. Ada yang 36 bulan. Yang biasa kredit sepeda motor pasti tahu ini. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun Pak. Masya Allah. Siapa dalam rahim sampai 36 bulan? Sama dengan 3 tahun itu siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Lebih kerasan lagi itu. 3 tahun loh Pak. Lahir kremosan. Oh enggak. Lahir umur 7 tahun beliau hafal Quran 30 juz Pak. Kita juz 30 aja belum hafal. Beliau saking cerdasnya, kalau Quran misalnya ini Pak ya, misalnya ini Quran ya, terus dibuka gini, terus lembar sebelah kanan ini dihafal, lembar sebelah kiri harus ditutup dulu. Kenapa? Kalau kebuka titik kelihatan katut terhafal. Saking cerdasnya. Lah itu beliau di dalam kandungan 36 bulan 3 tahun. Allahu Akbar. Ya, orang dulu itu wis pasrah kepada Allah, enggak kemenyek-kemenyek sekarang. Saiki wis lebih, misalnya wis 10 bulan, ya kok wis bingung. Aduh ya apa ditambah dengan weten-weteni ya, ambil rumah sakit. Waduh ini kering, harus operasi nih. Jiwa bisnisnya betul. Waduh nyongsang ini, jarno nyongsang, kok balik-balik dewe ya. Telateni, dibacakan yasin, dibacakan sholawat sambil dilus-elus, ya. Paham ya? Engkau lah balik dewe. Allah itu tidak zalim pada hambanya. Allah itu mboten zalim, Pak. Allah itu maha kasih sayang. Kok sing nyongsang lah balik maneh. Paham ya? Ojo kemenyek-kemenyek. Sampai gak ada iki, kayak operasi. Ya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kembali ke tadi. Kanjeng Nabi falamma stadda bi'atalak, ketika kandungan ibunda Aminah itu semakin terasa wis wayahe, terasa kira-kira wis buka 10. Wis buka kita 10. Niki boten ngertos ini, buka liyane tok. Buka 10 iku wis meh ngono lho. Bi'idzni
rabbil khalaq, dengan izin Allah yang maha pencipta. Apa yang terjadi saat itu? Jam sebelum subuh, harinya Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahun gajah. Saat itu apa yang terjadi? Dengan izin Allah yang maha mencipta, wada'atil habibah, lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak sama dengan lahir kula panjenengan. Kula jenengan lahir tapi kalau Rasulullah pada waktu itu dilahirkan sajidan, ambil posisi sujud. Bayi lo wis ngerti sujud, Pak. Syakiran, sujud syukur, hamidan, memuji Allah. Allahu Akbar. Bayi lo lahir langsung sujud syukur. Yang saat niki sampai tawek gak gelem sujud. Ka'annahul badru fi tamami. Bayi itu mencorong, Pak, bagaikan rembulan tanggal 15 ini. Allahu Akbar. Sempurna. Faja'atil malaikah, datanglah malaikat mendekati bayi yang lagi sujud itu. Malaikat itu membawa kain sutra hijau dari surga. Malaikat itu membawa kain sutra dari surga. Masya Allah. Untuk apa? Mendekati bayi yang lagi sujud itu, ditutupi auratnya, Pak. Kanjeng Nabi sek bayi loh, sudah diajari tutup aurat. Yang saat ini sampai awek tetep bajunya, you can see my galak. Lihat melinjo, baju yang masih pantas dipakai di dalam kamar itu ya betul. Suweane, Pak, sampai Sidratil Muntaha. Ngono sih ngono yu, tapi ojo ngono. Ngene wae. Seakanlah kita ini kok katarak kok. Masya Allah. Belum lagi di desa-desa kate atus nang sungai lo, kutangan to. Loh yai kok ero salipan. Ngono tak tegur itu saya jawab, Mbah, mbok ditutupi aurat. Allahi sinten sing purun. Tutup mergo purune lho. Aurat. Kadek kontras pisan, kulit wireng, kutangi kuning. Jadi tuaduan lu koyo kutang keluyuran dhewe. Kok ditutupi wis to wae, aku ngono iku wis mengandung formalin. Wis enom ngono vitamin. Jare niki lho, jare niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, Kanjeng Nabi sik bayi lho ditutupi auratnya oleh malaikat. Allahu Akbar. Subhanallah. Luar biasa. Ini Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Begitu besar, kemudian Kanjeng Nabi bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak kula jenengan dengan Allah? Lah ini namanya vertikal, ini ibadah kula panjenengan diperbaiki. Lek sholat kula jenengan diperbaiki, poso diperbaiki, zakat diperbaiki, ibadah-ibadah itu ini pun diperbaiki, diperbagus, maka ketahuilah urip kula panjenengan ditoto oleh Allah, Pak. Ya, terutama sholat tak ilingno. Jenengan gak poso Ramadan, jenengan sih tetap Islam. Jenengan gak bayar zakat, jenengan statusnya masih Islam. Jenengan tidak haji, tidak umroh, jenengan sih statusnya masih Islam. Paham ya? Jenengan tidak zakat, posisi jenengan masih Islam. Tapi hati-hati kalau jenengan gak sholat, kafir dadak. Kafir dadak. Kenapa? Karena di sholat itulah perbedaan antara orang kafir dengan muslim ada pada sholatnya. Hati-hati dengan sholat ya. Kok ada orang gak puasa Ramadan, statusnya si muslim dia. Ada orang tidak mau bayar zakat, statusnya masih muslim dia.
Ada orang tidak mau haji, tidak mau umroh, statusnya dia masih muslim. Tapi ketika dia meninggalkan sholat dengan sengaja, statusnya berubah, Pak. Kafir dada. Konon dada ya. Siapa yang mengkafir-kafirkan? Hanya Allah dan Rasul. Kula jenengan gak berhak mengkafirkan. Kok nang omai wong sing gak tahu sembahyang terus jenengan celuk-celuk dari pagar. Kafir, ayo melok. Oh, diketak wong jenengan. Yang berhak mengkafirkan hanya Allah dan Rasul. Lah kula jenengan tetap kita apiin, tetap kita perbaiki hubungan, tetap kita dekati dia, ajaan dia, ajari dia salat. Sanggup kira-kira? Insya. Yang terakhir dengan barokahnya mauludan kula panjenengan ya juga ada ini. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tadi akhlak kepada Allah harus bagus. Sekarang akhlak kepada sesama, terutama kepada dereke, terutama kepada dulure, ya, terutama kepada tetangganya. Ingat, tetangga itu kadang ngalah-ngalah no dulur. Leres? Leres. Sing apik nang tonggo. Kenapa? Suatu saat pas kita butuh apa, sing tetep butuh uluran tangan tetangga. Saya Pak mulai dulu sampai tua sekarang ini saya belum pernah melihat, belum pernah mengetahui, belum pernah roh le ono uang mati atus dewe. Saya belum pernah tahu orang mati sabunan dewe. Orang mati terus buntel awake dewe, nyolati dewe nang kuburan ngojek ngono. Belum pernah tahu. Yang banyak yang saya tahu tetap ya butuh uluran tangan tonggo. Si tetap butuh uluran tangan tonggo. Ono repote si jauh tolong tonggo. Nah, jenengan jawabnya tonggo ngoten nggih. Tak ulangi mana? Kau saudara Muhammad. Ono repote sing jauh tolong tonggo. Ten rumah sakit sing nyambangi tonggo. Naik pendosa sing mikul tonggo. Ono mayit cukemi sing medeni tonggo. Nah itu ya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mas, tibanya mana? Tak baca doanya. Cepatkan, dicepatkan halaman doa. Doa maulid. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mengatakan atur-atur kaula bilih wonten tumpang tinipun sikil kikringingen. Bilih wonten kirang-kirang silaning catur wicara lan tata krami ingkang dadosaken kerahing penggalih sepindah malih nyuwun agunging sesamudra pangaksami. Kacepot kula nemira mun badhe selopon anyona seorang saking bengkong sarana sekalangkong saporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mana Mas? Tak doa dulu. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang diakikah akhina Ahmad Taufik, Ibu Rezi Ratnasari, Ananda Rafasha Ahmad, mudah-mudahan terangkat derajatnya ke makom yang terpuji, mulia di dunia, mulia di akhirat, selalu sehat, barokah umur, barokah rezeki, sukses usahanya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju bidzalika rahmatah wa ra'fatah. Allahumma ya Allah bi hurmati hadan nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummatihi
wasturna bidaili hurmatih wahsyurna wadan fi zumratih wasta'mil alsinatana fi madihi wa nusratih wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atih wa amitna ala hubbihi wa jama'atih. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzalna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilin anka wa la anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'i taubatid dunubah wa satarta bi rida'il maghfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanun mana'ahumul qada' 'anil wusuli ila mithliha wa la tahrimhum min sawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa waffiqna li'amalin salih yabqa sana wa ala mamarrid duhur. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li ni'maika syakirin wa li yawmi liqa'ika minadh dhakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghayra maftunin wa la makhdulin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma qina sharrad dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ja'al hadar rasulil karim lana syafi'an warzuqna bihi yaumal qiyamati maqaman rafi'an. Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abadan wahsyurna tahta liwa'ihi qadan. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masaykhina wa li muallimina wa dhabil huquqi alaina wa liman ajra hadzal khair fi hadhihi sa'ah wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at wa ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin fi Palestin wa ansurna 'alal qaumil kafirin Israil la'natullah 'alaihim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bekatan para rawuh matur nuwun. Buah durian, buah kedongdong. Wah, telat cakep nih. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian, dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih dumateng Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Sudirman Nahrawi MAG. Semoga apa yang disampaikan beliau kelak kita bisa menerapkan dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari perkataan awal saya mulai sampai akhir kurang berkenan di dalam hati bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya mohon